Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memberi tutorial tentang bagaimana membuat BOR atau breakout rooms pada Google Meet yang dapat digunakan untuk berdiskusi di dalam kelas kecil pada pembelajaran jarak jauh. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita buka Google Chrome. Ya, ini setelah terbuka, kita lihat di sebelah sudut kiri atas ini harus ada ini titik 9 yang berwarna ini dengan tulisan Apps atau Google Apps. Kalau belum ada, bagaimana cara memunculkannya? Kita arahkan kursor kita ke kanan atas, ada titik 3 ke bawah ini. Kita klik, lalu kita klik setting. Kalau kita klik setting, diperhatikan Bapak Ibu, kita tarik ke bawah. Lah, ini ada show bookmarks bar ya. Kalau ini hijau berarti tanda apps ini ada, tetapi kalau ini bukan hijau tapi biru. Kalau ini dimatikan, maka di sini hilang ya. Kita hidupkan ini show bookmarks bar. Ini kita hidupkan. Kalau sudah bagaimana? Kita tutup settingnya. Ini akan muncul Bapak Ibu. Oke, setelah muncul lalu apa yang kita lakukan? Setelah kita lakukan, kita harus menuju ini apps ini, kita klik. Setelah kita klik, kita menuju web store. Setelah menuju web store, kita tulis di sini atau kita ketik di sini, kita cari yaitu Google Meet ya, breakout room. Ya, ini sudah ada Google Meet breakout room ya, kita klik. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada 3. Lalu yang kita pilih mana? Yang kita pilih itu yang atas ini, Google Meet Breakout Rooms by Rupert Haddock. Ini kita klik ya. Karena saya sudah punya, maka yang muncul warna biru di sini remove from Chrome. Misalnya ini saya remove dulu supaya Bapak Ibu nanti tahu bagaimana caranya. Ya, saya remove dulu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tadi saya remove muncul ini di Chrome, Bapak Ibu juga nanti muncul ini add to Chrome ya. Sudah, lalu klik add extension. Setelah muncul extension tadi Bapak Ibu, maka nanti akan muncul di sini ya. Kalau ini kita silang, maka ini akan hilang. Lalu bagaimana cara memunculkannya? Mudah saja, gambar ini diklik. Nah, nanti Google Meet Breakout Room kita pins. Ya, ini akan muncul Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu. Berarti kita sudah berhasil memberi ini di breakout room, sudah ada extensionnya. Lalu langkah berikutnya apa? Ya, ini kita tutup boleh. Lalu kita ini ya, buka. Lalu bagaimana menjalankan ini? Ya, Bapak Ibu, ini kita klik icon ini. Iya, ini muncul suatu ini breakout room ini ada di sini ya, Bapak Ibu. Nah, pertama yang Bapak Ibu lakukan harus login dulu. Your Meet account is not logged in. Maka ini kita harus login. Ya, bagaimana supaya bisa login? Klik here ya. Karena kita belum ada akun, kita tambahkan akunnya. Akunnya misalnya saya pakai didi.sma.pati@gmail.com. Ya, ketik passwordnya. Ya, sudah. Nah, ini kita oke saja ya. Dia berubah di sini Bapak Ibu tadi ya. Breakout room-nya sudah masuk ini.
didik.sma.padi@gmail.com. Tadi tidak di oke juga dapat. Oke Bapak Ibu. Lalu langkah berikutnya apa ini? Kita silang saja karena saya suka bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia agak tidak jelas kadang-kadang. Ya, bisa di sini ada meets, ada rooms, ada course, ada setting. Nah, Bapak Ibu, ini cara pertama saya mulai yang sederhana saja, ya. Kalau rooms itu apa? Kalau rooms itu kita berarti membuat roomnya ini, ya. Membuat misalnya ini roomnya sudah saya buat rakor beam. Dari mana itu membuat rakor beamnya ini? Ya, ini dari sini Bapak Ibu, dari course. Ya, dari course ini misalnya ini kita buat ini misalnya rakor, ya, beams. Ini dari course tadi kita beri, nah ini my own course, ya. Kita kembali ke rooms, ya. Nah Bapak Ibu, ini kita hilangkan dulu misalnya, ya, roomnya saya hilangkan dulu karena saya sudah punya room itu, ya. Di main room ini accountnya sudah ada di Meet ini Bapak Ibu. Caranya menambah bagaimana kalau kita mau menambah ini Bapak Ibu, ya. Kalau positif, ya, ini kita nanti membuat ini misalnya ini satu, kita mau membagi menjadi berapa bor, misalnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Lalu kita ketik ini misalnya ini bor 1 atau grup 1. Oke, kita beri nama bor 1. Ini bor 2. Ini bor 3. Ini kita beri nama bor 4. Ini kita beri nama bor 5. Ini kita beri nama bor 6. Oke Bapak Ibu, lalu bagaimana mengisi Google Meet-nya di bor 1, bor 2, bor 3, bor 4, bor 5, bor 6? Kita tinggal ini, kita klik saja. Ya, maka nanti akan meng-create. Nah, ini secara otomatis diklik sekali saja, maka ke-6 bor itu sudah akan terisi. Nah, langkah berikutnya bagaimana Bapak Ibu kalau ingin mengurangi bor itu ini kan kembali lagi, ya. Ini kalau kita akan klik Meet ini, kalau kita akan ini, ya. Karena ini sudah masuk, kalau kita akan mulai kelas, ya. Ini. Iya, course lah. Ini Bapak Ibu kalau kita akan langsung mulai kelas, di sini ada open sign main room, ada open breakout room. Ini kalau mau membuka semuanya. Ya, misalnya kita akan buka main room dulu, ya, main room dulu. Iya, kita buka, maka di sini sudah main room ini Bapak Ibu, ini main roomnya sudah terbuka, ya. Oke. Lalu misalnya, nah ini Bapak Ibu bisa diperhatikan ini main roomnya, ya. Oke. Lalu bagaimana kalau kita akan menjalankan ballroom? Maka biasanya kan ballroom itu kita tulis di chat sini, sehingga nanti anak-anak atau Bapak Ibu guru yang akan masuk ke bor itu bisa mendaftarkan dirinya masing-masing. Lalu bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu, ini kita daftarkan dulu, assign breakout pre-assign, ya. Ini atau assign breakout ad hoc. Nah, ini kalau kita coba assign student to breakout ini, nah ini kita copy linknya, ya, kita copy ya, terus nanti kita masukkan ke sini, ya, ke chatnya, ya. Oke, sudah masuk ke chat. Iya, nanti Bapak Ibu ini ada 5 ya bornya, ternyata tadi bukan 6, tadi hanya 5, ya, kurang 1, ya. Ini sudah, nanti kalau anak-anak akan masuk ke yang kelompok 1 bor 1, yang 2 bor 2, yang ketiga bor 3, yang 4 bor 4, yang kelima bor 5. Nah, ini Bapak Ibu, nah nanti bor ini juga bisa disetting berapa lamanya. Nah, ini ada Bapak Ibu settingnya nanti, ya. Kalau diperhatikan ini course-nya, ini settingnya, ini
maksimum 5 tab, solid dan lain sebagainya. Ini untuk setting, ini slide background ini tidak usah ya, nanti kalau sudah mahal, sudah pinter maksudnya. Kalau untuk men-setting di sini ya berapa, misalnya kita minta anak-anak nanti bekerja di dalam kelompoknya ini 0 jam tapi 30 menit kita isi, berarti 30 menit 0 detik ya. Kita mulai ya, misalnya anak-anak sudah masuk ke sini, nanti kita start. Nah, setelah kita start, nanti setelah 30 menit maka bor ini akan nutup otomatis dan anak-anak kembali ke ruang utama. Nah, bagaimana kalau supaya tidak terjadi kredit, kalau anak-anak nanti sudah masuk ke bor atau Bapak Ibu guru sudah masuk ke bor, maka di sini di ruang utama ini, di main room, maka mikrofon harus dimatikan. Jadi mikrofonnya harus dimatikan kalau kita masuk ke bor. Karena apa? Kalau tidak kita masuk ke bor, mikrofon tidak dimatikan, maka nanti akan kredit. Oke, gitu Bapak Ibu. Caranya ya, saya coba satu, misalnya ini tadi saya masuk, dia akan muncul di sini. Ini, iya, ini adalah bor 1 Bapak Ibu ya, ini bor 1 ya, kamera nonaktif. Kalau saya masuk lagi ya, kita gabung itu di bor 1 ya. Nah, ini di bor 1, kita kembali ke utama. Nanti kalau kita masuk ke bor 2, nah ini. Nah, caranya Bapak Ibu harus gabung dulu di masing-masing bor nanti agar siswa-siswa kita bisa masuk. Ya, ini masuk ke bor 2. Nah, ini bor 2, ini bor 1, ini ruang utama ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.